Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Abdani dengan NIM 2305138035. Dosen pembimbing Ibu Dispa Lidian Handayani SEI MEI, mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dalam perspektif Islam. Manusia dengan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang menghasilkan barang atau jasa. Ilmu ekonomi juga diartikan sebagai kajian perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat dalam konteks makro. Baik, di sini ada 4 sektor perilaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga, dan yang kedua perusahaan, pemerintahan, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dalam ekonomi konvensional. Yang pertama, peningkatan kebutuhan manusia yang terus-menerus. Yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Yang keempat, belum ditemukannya sumber daya alam yang baru. Dan yang kelima, ketidaksesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berikut sifat-sifat manusia dalam Islam. Menurut Miskawai, struktur wujud manusia itu terdiri dari badan dan jiwa, yang berarti jiwa adalah substansi material dan badan adalah substansi material. Ibnu Miskawai juga membagi jiwa dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu jiwa berpikir atau al-quwa al-natika, jiwa amarah, al-quwa al-gadabiyah, dan terakhir jiwa binatang atau al-quwa aiskawiyah. Selanjutnya ada karakteristik keinginan dan kebutuhan. Karakteristik keinginan dan kebutuhan itu ilmu ekonomi adalah studi ilmiah tentang kepemilikan, penggunaan, dan pertukaran sumber daya yang langka, kelangsungan hidup, dan bersifat keharusan. Sementara keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia. Kebutuhan dibagi berdasarkan sifat, waktu, subjek, kepentingan, dan jenisnya. Kalau berdasarkan sifat ada 2, yaitu pertama kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Terus berdasarkan waktu ada 3, kebutuhan saat ini, yang kedua kebutuhan masa depan, dan yang ketiga kebutuhan waktu tak terduga. Terus berdasarkan subjek ada 2, yaitu pertama subjek individu, yang kedua kebutuhan kelompok. Terus kebutuhan berdasarkan intensitas ada 3, yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Sifat-sifat subjektif, yang pertama maslahah bersifat subjektif, dan yang kedua maslahah individu, yang ketiga itu maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi. Dari materi yang telah saya jelaskan di atas tadi, di sini ada kesimpulan. Yang pertama yaitu manusia dan ekonomi merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang kedua, asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan neoklasik adalah konsep homo economicus yang diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, perbedaan mendasar antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan, tapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi. Dan yang terakhir yaitu konsumsi dalam Islam diatur terbatas pada proporsionalitas personal karena sifatnya yang sangat relatif. Artinya banyak sesuatu dalam kadar seseorang individu belum tentu sama ketika dibandingkan dengan individu yang lain.
sekian penjelasan dari saya. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.